Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Kekhususan Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan. Sebelumnya saya sampaikan banyak terima kasih kepada kedua pembimbing saya, Ibu Profesor Dr. Haji Kasmawati M.Hum dan Bapak Dr. Haji Mustari M.Hum. Adapun proposal penelitian saya adalah peran Karang Taruna Semadap dalam menyiapkan pemimpin berkarakter di Desa Polewani, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar. Adapun latar belakang dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita tidak asing lagi mendengar yang namanya kepemimpinan dan kekuasaan, baik itu dari lingkungan keluarga, perusahaan, organisasi, dan bahkan pemerintahan. Jadi, bagaimana kita ketahui bahwa pemimpin adalah seorang yang mendapat amanah serta memiliki sifat yang gaya baik untuk mengurus dan mengatur orang lain. Dan kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi untuk berbagi kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian kekuasaan, kemampuan untuk berbagi kelompok dan untuk melakukan apa yang diinginkan lainnya sehingga sebuah rencana bisa tercapai. Dalam kepemimpinan tentu kita mengharapkan yang namanya pemimpin yang memiliki sifat yang kredibilitas, yaitu memiliki sifat jujur, memandang jauh ke depan, menjadi inspirasi dan cakap. Dan kombinasi keempat sifat tersebut membentuk pemimpin yang tentunya dapat dipercaya, dan tentu dalam kepemimpinan yang esensi dari kepemimpinan adalah kepercayaan. Dalam ruang lingkup pemerintahan, kita tidak asing lagi mendengar dengan Karang Taruna, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 1 Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi untuk mewujudkan mengembangkan diri, tumbuh dan kembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk generasi muda yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Keberadaan Karang Taruna harapan untuk bagaimana menciptakan atau membina para pemimpin berkarakter sebagai harapan dari masyarakat yang mampu menampung aspirasi dari masyarakat sebagai wadah untuk mengembangkan atau membina para pemuda untuk menciptakan pemimpin yang berkarakter. Dari berbagai program Karang Taruna, sebagaimana yang diobservasi peneliti di lapangan, bahwa ada beberapa anggota Karang Taruna sebagai hasil dari organisasi itu sudah menjabat sebagai kepala desa, aparat desa, dan bahkan BPD. Dengan keberhasilan melalui program tersebut diharapkan mampu bisa terus dipertahankan untuk bagaimana membina ini para generasi pemuda untuk menyiapkan pemimpin berkarakter di masa yang akan datang. Namun kenyataan di akhir-akhir ini program Karang Taruna kurang berjalan secara optimal disebabkan dari berbagai faktor baik secara eksternal dan internal. Salah satu contohnya adalah adanya kecenderungan pemuda-pemudi yang merupakan hasil dari organisasi Karang Taruna yang cenderung bersifat melanggar dari peraturan-peraturan yang ada. Dan serta adanya kecenderungan dari kepala desa yang seharusnya menjadi panutan di dalam organisasi justru menjadi pemimpin yang provokator di desa dan bisa dijadikan sebagai tauladan dalam suatu organisasi. Kemudian dari permasalahan di atas, saya mengangkat 3 rumusan masalah. Pertama adalah apa program Karang Taruna Semadap dalam menyiapkan pemimpin berkarakter di Desa Polewani, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar. Rumusan yang kedua yaitu apa saja hambatan Karang Taruna Semadap dalam menyiapkan pemimpin berkarakter di Desa Polewani, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar. Ketiga, bagaimana strategi Karang Taruna Semadap dalam menyiapkan pemimpin berkarakter di Desa Polewani, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian tujuan penelitian, tentunya yang pertama adalah untuk mengetahui apa program Karang Taruna Semadap dalam menyiapkan pemimpin berkarakter di Desa Polewani, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apa saja hambatan Karang Taruna Semadap dalam menyiapkan pemimpin berkarakter di Desa Polewani, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana strategi Karang Taruna Semadap dalam menyiapkan pemimpin berkarakter di Desa Polewani, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar. Manfaat penelitian ada 2, yang manfaat teoritis dan manfaat praktis. Bab 2, kajian pustaka. Yang pertama adalah pengertian peran.
Peran adalah suatu tindakan atau tindakan pengaruh yang diharapkan diri seseorang dalam antar hubungan sosial tertentu, berhubungan dengan status dan kedudukan sosial tertentu bila berlangsung bila mana seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya. Kemudian yang kedua, Karang Taruna. Berdasarkan pasal 1 ayat 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang penataan lembaga kemasyarakatan adalah lembaga kemasyarakatan merupakan wadah pengembangan generasi tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat, terutama regenerasi muda di wilayah desa atau kelurahan, komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara langsung fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial. Kemudian ditekankan lagi kembali dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 1 Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, yang dimana organisasi dibentuk ini sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri tumbuh dan berkembang atas dasar serta tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk generasi muda yang berorientasi kepada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat, terutama di bidang sosial dan bergerak di bidang pengembangan SDM. Pemuda-pemuda bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai kesejahteraan dan kebutuhan sosial utama dari generasi muda yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembang potensi generasi muda di lingkungannya. Kemudian menurut Sutrisno ada tujuan dan fungsi Karang Taruna. Salah satu tujuan dari Karang Taruna adalah terwujudnya pertumbuhan, perkembangan kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencapai, menangkal, menanggulangi dan mengatasi berbagai masalah sosial. Kemudian fungsi dari Karang Taruna sebagai penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial, kemudian yang kedua penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat untuk terutama generasi muda secara komprehensif pasti dalam serta berkesinambungan. Poin keempat adalah fungsi-fungsi kepemimpinan. Salah satu fungsi kepemimpinan harus dioleh seorang pemimpin adalah kepemimpinan yang punya perencanaan, kemudian memandang ke depan, kemudian pengembangan loyalitas dan pengawasan, pengambilan keputusan dan serta seorang pemimpin harus mampu memberi motivasi. Ada beberapa tipe kepemimpinan. Yang pertama itu adalah autokratis, kemudian yang kedua adalah pseudo-demokratis, kemudian yang ketiga itu laissez-faire, keempat adalah tradisional dan kelima adalah demokrasi, yang keenam adalah rasional dan yang ketujuh adalah kolektif. Dan bagi yang keenam itu model-model kepemimpinan. Yang pertama itu adalah model kepemimpinan transformasional, kemudian yang kedua adalah situasional dan yang ketiga adalah visioner. Dalam karakter kepemimpinan, sebagaimana kita ketahui bahwa karakter adalah suatu tingkah laku atau sifat yang dimiliki setiap orang, ciri khas dari setiap orang yang tercermin dalam kehidupan atau dalam diri setiap orang. Tentunya dalam kepemimpinan demokrasi tentu kita mengharapkan namanya kepemimpinan yang berkarakter. Ada 4 sifat dari kepemimpinan yang harus dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama adalah jujur. Dalam suatu kepemimpinan, poin yang pertama adalah seorang pemimpin harus mempunyai sifat yang jujur. Faktor utama dalam mencapai suatu kepemimpinan ideal adalah kejujuran itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah memandang ke depan atau mempunyai visi. Seorang pemimpin diharapkan mempunyai kemampuan memandang ke depan, kemampuan untuk melihat ke depan untuk menetapkan dan memiliki tujuan organisasi yang mampu memberi inspirasi. Kemudian yang ketiga, cakap. Maksudnya cakap inilah mampu dari segi kompetensi. Misalnya kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan dan kompetensi sosial atau kompetensi nilai-nilai yang ada pada diri setiap seorang. Selanjutnya adalah penelitian relevan. Saya mengambil penelitian relevan adalah yang dilakukan oleh Ismail Hildai pada tahun 2019 dengan judul tesis Karang Taruna dalam membina generasi muda di Desa Banusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Kemudian yang kedua adalah penelitian dini Destiny Sari Hasim Adelina Normalisasi Indonesia pada tahun 2016 dengan judul Peranan Karang Taruna dalam meningkatkan kepedulian sosial pemuda Kelurahan Margodadi. Kemudian kerangka konsep
Saya berdasarkan pada peraturan dalam Negeri Republik Indonesia pasal 1 ayat 14 nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman perataan lembaga kemasyarakatan. Kemudian dipertegas dalam peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia pasal 1 ayat 1 nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna. Dari peraturan itu saya mengambil ada 3 rumusan masalah yang harus saya bahas dalam penelitian ini. Yang pertama adalah program Karang Taruna, kemudian hambatan Karang Taruna, bagaimana strategi Karang Taruna dalam menyiapkan MPP berkarakter, kemudian kesimpulan. Kemudian bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian itu Desa Polewani, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar. Fokus penelitian. Adapun menjadi fokus penelitian adalah peran Karang Taruna dalam menyiapkan pemimpin berkarakter di Desa Polewani, Kabupaten Polewali Mandar. Deskripsi fokus. Peran Karang Taruna yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran Karang Taruna dalam menyiapkan pemimpin berkarakter melalui program-program yang ada. Kemudian pemimpin yang berkarakter yang dimaksud dalam penelitian adalah pemimpin yang jujur, berinspirasi, cakap, dan memandang ke depan. Jenis dan sumber data. Ada 2 jenis data, yaitu jenis data primer, yaitu data yang langsung diperoleh peneliti dari informan yang di lokasi penelitian dan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Kemudian data sekunder itu data yang berupa dokumen-dokumen yang terhubung dengan permasalahan teliti dan laporan-laporan peneliti, buku-buku, dan sumber lainnya. Kemudian sumber data dan penelitian itu adalah data primer bersumber dari Ketua Karang Taruna Semadap, Kepala Desa, beserta aparatnya, anggota BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang berada di Desa Polewani, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar yang terkait dengan peran Karang Taruna dalam menyiapkan pemimpin berkarakter. Kemudian data sekunder bersumber dari data yang diperoleh dari dokumen literatur dan bersumber lainnya hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian instrumen penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data. Yang pertama itu perpanjangan pengamatan, kemudian yang kedua meningkatkan ketekunan, kemudian yang ketiga triangulasi, yang keempat member check. Terima kasih, itulah presentasi proposal penelitian saya. Lebih dan kurang yang dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.